jabatan-jabatan pimpinan tinggi, ya, jabatan pimpinan tinggi media atau jabatan pimpinan tinggi utama. Ya seperti di Kemendikbud kan sekarang juga kebanyakan itu dari P3K ya salah satu. Nah itu juga sama dengan Bapak Ibu sekalian, cuma mereka menduduki jabatan sebagai pejabat pimpinan tinggi. Nah kemudian yang terakhir, mudah-mudahan isu ini tidak terjadi lagi, akan menjual jabatan, kecurangan seleksi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti bisa betul-betul bisa kita hindari ya, sehingga tidak terjadi lagi proses-proses kecurangan di dalam pengisian jabatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika teman-teman menjadi aparatur sipil negara, maka cara masuknya dan sebagainya itu juga harus terstandar. Makanya kita mengeluarkan regulasi-regulasi terkait dengan seleksi non-ASN ini, ya, seleksi non-ASN. Jadi artinya saat ini kita juga sedang melakukan proses seleksi itu, sehingga ada kemungkinan nanti ada yang masuk atau ada yang tidak, karena memang prosesnya dilakukan secara kompetitif dan terbuka. Nah kemudian kalau mereka sudah masuk menjadi aparatur sipil negara, termasuk teman-teman dosen gitu ya, itu ada standar kompetensi jabatannya. Ya. Jadi kalau sudah menjadi dudukan di status jabatannya, maka dia harus memiliki standar kompetensi jabatan. Termasuk Bapak Ibu sekalian, standar kompetensi jabatan ini nanti tentunya juga akan berdampak kepada pembobotan jabatannya, termasuk kelas-kelas jabatannya. Jadi kalau teman-teman sekarang ini punya standar gaji dan tunjangan itu melekat. Nah selain itu juga dari sisi bobot jabatannya itu ada kelas-kelas jabatannya juga yang melekat di situ. Nah sebab itu ini penting juga bagi dosen termasuk dievaluasi jabatannya, kemudian dia bisa ditentukan kelas-kelas jabatannya. Sehingga ketika kita bicara standar jabatan, maka di sana akan ada bagaimana cara masuknya, bagaimana standar kompetensinya, bagaimana standar karirnya, bagaimana standar kesejahteraannya. Nah ini barangkali penting nih Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari upaya kita menstandarisasi aparatur sipil negara. Apakah dia sebagai PNS ataupun dia sebagai PPPK. Tapi di dalam kebijakan manajemen ASN itu basisnya itu ada 3. Ada kualifikasi, ada kompetensi, ada kinerja. Jadi orang yang memiliki kualifikasi, kompetensi di dalam jabatan ASN itu harus memiliki kesesuaian dengan jabatan. Akan tetapi yang kita butuhkan itu bukan hanya kualifikasi, tapi juga kompetensi. Dia sarjana hukum, kualifikasinya dia memiliki kompetensi di bidang hukum, legal drafting dan sebagainya, analisis hukum dan sebagainya. Kemudian juga dari aspek kinerja. Jadi orang memiliki kualifikasi, dia juga harus kompeten, dia juga harus memiliki kinerja. Nah ini saya kira cukup penting. Dan kualifikasi kompetensi itu akan menjadi dasar ketika kita melakukan rekrutmen. Ya kalau rekrutmen dia dosennya dosen apa gitu ya, maka kualifikasinya itu ada. Dia dosen hukum, maka kualifikasinya itu harus hukum. Nah ini barangkali penting Bapak Ibu sekalian, makanya basis dari meritokrasi itu adalah kualifikasi kompetensi kinerja ya. Dengan mempertimbangkan apa? Aspek integritas dan moralitas. Ya, aspek integritas dan moralitas. Dan proses ini harus dilakukan secara adil itu tanpa membedakan latar belakang politik, ras dan sebagainya. Nah ini barangkali juga penting ya Bapak Ibu sekalian nanti yang harus kita lakukan. Nah kita juga didukung saat ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Presiden juga sudah meluncurkan teman-teman nih core values berakhlak. Ya, jadi tugas aparatur sipil negara itu yang pertama itu ya orientasinya harus pelayanan, ya, pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga di dalam Undang-Undang 5. Jadi kalau kita menjadi aparatur sipil negara itu harus memiliki mentalitas sebagai penyelenggara pelayanan publik, sebagai perekat NKRI dan sebagainya. Jadi ketika kita bicara berakhlak, maka orientasi pelayanan itu kita melayani dia harus akuntabel. Ya, selain akuntabel juga dia harus kompeten. Makanya akan terus belajar. Makanya konsep kita ke depan itu bahwa kita itu bukan lagi training and development, tapi harusnya sudah learning and development. Jadi artinya ini penting sehingga kompetensi itu penting.
Dan ketika kita bicara orientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, kita juga harus harmonis, harus menghargai perbedaan. Inilah yang disebut dengan kompetensi sosial kultural. Ya. Kemudian juga memiliki loyalitas terhadap bangsa dan negara. Jadi artinya loyalitas itu penting, bukan loyalitas kepada individu pimpinan, tapi loyalitas kepada organisasi, loyalitas kepada bangsa dan negara. Nah, kemudian juga adaptif, kita harus terus berinovasi, ya. Kemudian menggerakkan apapun untuk melakukan perubahan-perubahan, ya. Termasuk juga membangun kerjasama yang sinergis dengan kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Nah, ini berakhlak ini mungkin menjadi konteks aparatur sipil negara. Selama ini kita mungkin banyak mendengar di Kemendikbud beda, di Kemenpan beda, di tempat lain juga beda, sehingga penyesuaian nilai dasar itu menjadi hal yang cukup penting. Nah, oleh sebab itu di dalam tata kelola kita, maka SDM itu menjadi signifikan, ya, pengembangan SDM secara berkesinambungan. Jadi kita tidak boleh berhenti, baik PNS maupun P3K kan juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan SDM secara berkesinambungan. Tapi tidak cukup itu, merekrut orang yang tepat. Makanya basis kita itu kualifikasi kompetensi, merekrut dosen yang tepat, merekrut orang-orang yang tepat di dalam jabatan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Termasuk yang sekarang menjadi tren itu adalah mengembangkan talenta, ya. Jadi talenta-talenta yang hebat gitu, ya, itu sangat dibutuhkan sekali bagi organisasi kita. Nah, ini barangkali teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi hal yang cukup penting, ya, di dalam tata kelola kita, termasuk pengembangan budaya organisasi dan membangun jalur karir. Tentunya dari aspek karir akan ada perbedaan antara sistem karir PNS dan P3K, karena P3K itu sesungguhnya dia sistem karirnya itu dibangun berdasarkan kebutuhan tertentu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ASN jadi sebagai perekat NKRI tadi, kami melakukan survei, ternyata luar biasa surveinya. Kalau kita bicara tentang ASN, maka kontribusi terhadap negara itu harus dominan, karena kita ini tugasnya adalah pelayanan publik. Dan sebagai aparatur sipil negara, tadi sebagai perekat NKRI, mungkin kita pasti akan berpindah-pindah tempat, ya, kita mutasi ke sana ke sini, karena kita sebagai perekat NKRI. Jadi ada kemungkinan bahwa proses kita sebagai aparatur sipil negara sebagai perekat NKRI itu memungkinkan kita untuk melakukan mutasi ataupun rotasi. Nah, sebab itu Bapak Ibu sekalian, dengan berbagai dinamika yang saat ini terjadi, kemudian juga tantangan kita ke depan, maka ini juga mendorong adanya perubahan-perubahan. Ya, kita tidak bisa lagi berada di dalam satu zona yang nyaman, ya. Tapi zona di mana kita harus melakukan pembelajaran. Ya, jadi pembelajaran itu bisa kita lakukan ketika kita merasa khawatir dengan sesuatu, wah ternyata kita belum bisa menyesuaikan dengan tantangan zaman dan sebagainya. Nah, ini bagaimana ASN ini masuk ke dalam zona pembelajaran. Jadi optimalisasi lembaga-lembaga diklat itu menjadi penting. Jadi bukan dia sekedar melakukan training, tapi juga melakukan proses learning, ya, di dalam tata kelola SDM kita. Nah, ini nanti yang kalau perusahaan ini nanti harus dilakukan, sebagai bagian penting. Nah, kalau kita lihat di dalam struktur sistem karirnya, maka sistem karir itu bisa seleksi terbuka kompetitif. Jadi banyak yang menjadi P3K melalui JPT utama dan media itu melalui jalur seleksi terbuka kompetitif. Ada juga yang sifatnya penugasan presiden, kemudian juga ada yang juga melakukan melalui proses talenta. Dan sistem karir kita ini ada juga yang memang sistem karirnya melalui tadi jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh TNI dan Polri, termasuk tadi jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu pengembangan kompetensi itu menjadi penting supaya kita juga bisa berkompetisi di dalam jabatan ini. Dan saat ini barangkali dengan adanya teknologi informasi, ya,
mungkin akan ada potensi-potensi SDM yang bukan SDM, pekerjaan-pekerjaan yang hilang dengan sendirinya. Karena apa? Dia tereliminasi oleh teknologi. Belum lagi nanti ada pemindahan ASN ke ibu kota baru. Dan ini pun saya kira membutuhkan kompetensi tertentu karena memang tantangan kita baik global maupun nasional itu sudah semakin besar gitu ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita perlu memperkuat organisasi itu supaya lebih simpel dan sebagainya. Nah, tata kelola SDM-nya itulah nanti yang harus kita lakukan, termasuk aspek pengembangan kompetensi. Dan ini menjadi salah satu prioritas Presiden bahwa pembangunan SDM itu menjadi hal yang cukup penting, ya, menjadi hal yang cukup penting. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu sekalian ada program-program prioritas gitu ya, nanti yang harus kita lakukan, ya, program-program prioritas yang harus dilakukan sehingga ini bisa mendukung visi dan misi Presiden Republik Indonesia. Jadi Pak Presiden itu ingin pembangunan SDM itu menjadi hal yang cukup signifikan gitu ya di dalam tata kelola kita. Ya, jadi SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai itu, serta membangun talenta-talenta. Ya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, ini di dalam sistem pembangunan kita tentunya perubahan-perubahan ini akan membawa kita kepada transformasi dan sebagainya. Ya. Jadi ini akan mendorong tentunya perubahan-perubahan di dalam sistem regulasi kita. Ya. Nah, termasuk Bapak Ibu juga akan menghadapi berbagai era industri ya, society ya, 4.0 ya, termasuk juga perubahan-perubahan di dalam transformasi digital kita. Nah, ini juga nanti akan mendorong perubahan ke arah sana. Nah, oleh sebab itu, bagi teman-teman sekalian, birokrasi yang ditandai oleh 4.0 itu antara lain ada fleksibilitas, efisiensi pelayanan, ya, termasuk juga bukan hanya cepat, tapi juga bisa akurat. Dan menurut Bappenas, sumber daya manusia yang berdaya saing itu adalah sumber daya manusia tadi yang kreatif, sistemik dan sebagainya, ya, dan berwawasan global. Ya. Dan ini mampu mengelola perubahan-perubahan yang berperspektif tinggi, produktif dan sebagainya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang penting nanti harus menjadi tantangan bagi kita. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita membangun manajemen talentanya, ya, membangun manajemen talentanya. Sehingga kalau sekarang ini ada yang disebut dengan manajemen talenta nasional, ada yang disebut dengan manajemen talenta ASN. Ya, nah, ini nanti mungkin manajemen talenta ini bisa menghasilkan kelompok-kelompok rencana suksesi. Jadi pengisian jabatan itu tidak harus dengan tidak harus dengan tadi secara berjenjang, bisa saja dilakukan melalui pengembangan manajemen talenta. Nah, pengembangan manajemen talenta itu menjadi penting karena kita akan mendorong bahwa aparatur sipil negara itu yang diukur itu adalah kinerja dan potensial. Ya. Ketika kita bicara tentang aparatur sipil negara, itu adalah termasuk juga teman-teman yang ASN, ya, teman-teman ASN. Termasuk di dalamnya P3K. Nah, ini nanti kalau kita kembangkan model ini, maka model ini akan bisa merujuk kepada ada 9 telon di sini, ada 9 kotak ya, yang bisa diisi. Dan salah satu hal untuk masuk ke sini adalah apakah dia kompeten atau tidak. Nah, oleh sebab itu pengembangan kompetensi yang secara ini dilakukan itu ada pengembangan kompetensi yang tadi ada yang 20 JP itu wajib gitu ya kalau bagi PNS, termasuk juga bagi P3K berdasarkan masa perjanjian kerja yang termasuk ada tugas belajar dan sebagainya. Dan pengembangan kompetensi ini tentunya nanti kalau kita sudah punya jabatan-jabatan kritikal, jabatan yang dibutuhkan sesuai dengan tema-tema pembangunan. Nah, kalau ada kesenjangan itu, maka dia harus memiliki standar kompetensi yang cukup jelas.
Nah, oleh sebab itu kalau kita bicara tentang P3K, maka dia pun memiliki kesempatan untuk pengembangan kompetensinya tadi yang 24 jam pelajaran untuk pengembangan kompetensi. Nah, dengan demikian maka model-model pengembangan kompetensi ini nanti yang harus kita kembangkan. Bisa saja nanti kalau kita bicara learning, sesungguhnya learning itu adalah akan memberikan ruang yang lebih besar dalam kerangka dalam kerangka untuk membangun SDM yang berkualitas. Dan untuk tugas belajar juga kita mendorong ya supaya sipil negara itu meningkatkan kualitas pendidikannya, sehingga nanti betul-betul dia bisa menjadi lokomotif bagi perubahan gitu ya, sehingga proses pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan baik. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tadi PNS dan P3K tadi, maka kita tidak ada lagi tadi, kita tidak perlu memilih saya harus PNS, saya harus P3K. Jadi semuanya ini memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensinya. Hanya saja kalau P3K itu aslinya mereka itu adalah orang-orang yang sudah kompeten, sudah memiliki kompetensi. Jadi begitu masuk jadi ASN itu tidak dididik pun dia sudah memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya kalau bicara tentang P3K itu dia masuknya itu bisa multi level M, dia bisa masuk di dalam posisi yang dimana saja. Nah, ini barangkali penting nih Bapak Ibu sekalian, proses pencapaian organisasi itu tidak akan tergantung kepada status Bapak Ibu sekalian atau apakah itu PNS atau P3K ya. Saya dari P3K. PNS ASN itu terdiri dari dua, PNS dan P3K. Jadi kalau kita tarik ke atas namanya aparatur sipil negara. Jadi kalau sekarang ini ada dua, kita bicara tentang aparatur sipil negara, berarti yang satu ada PNS, yang sudah ada dua, yang kedua itu P3K. P3K itu para kaum profesional, termasuk dosen. Orang jadi dosen itu karena harus memiliki keahlian tertentu, ya, pengetahuan tertentu. Kalau dia tidak bisa, dia nggak bisa jadi dosen. Ya. Jadi artinya kalau dari sisi substansi, dosen ini mau dosen swasta, mau dosen pemerintah, mau ASN, apalagi P3K yang ada di pemerintah, ya statusnya harusnya juga sama aja, gitu ya, sama aja. Jadi artinya kalau dia misalnya menjadi dosen dalam jangka waktu tertentu, dalam jangka waktu tertentu itu bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun. Ya. Walaupun di sini disebutkan 5+5, kalau Bapak Ibu masih dibutuhkan kan lanjut, gitu ya. Ya, kan lanjut aja, gitu. Jadi tidak ada masalah. Kemudian orang sering juga mempermasalahkan pensiunnya. Karena pensiunnya juga sama aja. Yang PNS itu mengiur. Ya kalau P3K kamu pensiun ya tinggal mengiur. Cuma P3K itu pilihannya jadi banyak. Dia mau pilihannya ke lembaga pensiun yang mana kan boleh Pak. Nah ini Pak Imam harus dipikirkan juga nih teman-teman gitu ya. Sama gitu ya. Jadi pengelolaan. Jangan lagi ada diskriminasi di perguruan tinggi. Ini ada PNS, ada P3K. Semuanya itu aparatur sipil negara. Cuma yang satu itu dia merupakan memang jabatan karirnya berjenjang. Kalau P3K jabatan karirnya dia bisa lompat-lompat. Makanya saya bilang tadi dia jadi JPT Madia dan langsung jadi dirjen aja bisa kan gitu. Kalau dia melamar. Sama kali juga. Dan di PNS pun sama, kalau dia tidak terpenuhi misalnya kinerjanya dalam 1 tahun kan bisa diberhentikan juga, bisa kena sanksi juga. Jadi artinya sebenarnya sama saja. Nah oleh sebab itu, gimana nih posisi-posisi yang tadi itu? Ya, makanya posisi-posisi tadi itu nanti Bapak Ibu sekalian, apakah saya nanti kemana dan itu? Nah Bapak Ibu kan ini punya instansi pembina JR, ya. Punya instansi pembina jabatan fungsional, punya instansi pembina jabatan fungsional itu ya kan itu respect. Jadi artinya silakan nanti menyampaikan ya kalau tata kelolanya itu harusnya seperti apa. Kan, gitu. Jadi artinya itu nanti yang harus dilakukan. Kemudian tadi Pak Julius ya saya wakil Pak, sebetulnya memang kalau kita P3K ya kalau kita P3K itu dihitungnya itu Pak Julius ke depan. Ya, ke depan gitu.
jadi tidak dihitung ke belakang. Makanya dia itu NKG-nya itu masa kerja golongannya itu dihitung 0 tahun ketika dia masuk. Ya. Namun ini ada keputusan bagi teman-teman PTNB. Kami sudah mengeluarkan keputusan Menteri PTNB ya, yang bisa menghitung sekarang ini masih ada di Kemdikbud ya Pak Yulis. Ya. Jadi insya Allah Pak kalau yang itu karena kami sudah mengambil keputusan, tapi hanya khusus PTNB ini Pak, tidak untuk yang lain. Jadi kita sudah berikan jadi Pak Yulis sekarang ini dalam proses juknisnya ya di Kemdikbud untuk menghitung. Nah nanti dengan Pak Imam sekalian aja kalau mau cek ke sana gitu ya. Kalau dari Kemenpan kami sudah lakukan itu ya. Kemudian ketiga tadi Pak Mendatta ya bahwa ini seolah-olah ada kesenjangan, tidak boleh ada kesenjangan. Bapak mau dosen PNS, mau dosen P3K itu pasti punya kualifikasi kompetensi yang sama-sama mengajar. Yang membuat kesenjangan itu adalah berkualitas dan tidak berkualitas. Saya kira kan Bapak juga memiliki kualitas yang sama. Ya, jadi artinya tidak boleh ada kesenjangan. Di kami ini ada P3K dan deputi kami saya juga P3K. Ya, deputi saya P3K. Saya menurut ya saya sudah berpuluh-puluh tahun saya ikut karena dia posisinya P3K tapi sebagai deputi. Apa bedanya Bapak Ibu sebagai dosen sama-sama asisten ahli, sama-sama misalnya tadi rektor atau rektor kepala dan sebagainya ya kan sama saja. Jadi budaya itu yang tidak boleh dibangun. Justru kita menjadikan P3K itu supaya tidak ada kesenjangan. Kalau dulu ada tenaga honorer statusnya sama karena kalau ditarik namanya aparatur sipil negara. Jadi ini perubahan pola pikir aja sebetulnya ya. Karena kan mungkin di perguruan tinggi itu budaya seperti itu ya mungkin apabila masih ada harusnya tidak boleh terjadi di lembaga perguruan tinggi gitu ya, tidak boleh terjadi hal yang seperti itu ya. Kalau seperti itu nanti penting ya. Kemudian saya kira loyalitas dan sebagainya itu tidak tergantung pada status. Yang menentukan ada dosen hebat itu apakah tadi berkualifikasi kompetensi kinerjanya baik. Jadi kalau dosen itu kebetulan Pak Pun diusulkan sebagai jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Tadi dia misalnya yang di luar ini, yang di luar apa? Yang di luar mereka yang di luar P3K itu tadi di bidang keuangan, bidang ESDM, dan itu yang boleh diisi oleh selain P3K. Jadi di dalam regulasinya usulan dari Kemendikbud itu dosen itu termasuk yang bisa diisi oleh P3K. Nah, kenapa bisa diisi oleh P3K? Karena barangkali keuntungan yang diisi oleh P3K itu dia tidak terbatas oleh usia Pak Tun. Jadi kalau Pak Tun mau usianya sudah 40 kan nggak bisa juga jadi PNS. Ya, maka kita dorong jadi P3K. Jadi P3K itu menentukan dia tidak terbatas lah ya, tidak terbatas sehingga dia memiliki ruang dan kesempatan yang lebih besar. Jadi harusnya ini sepertinya persoalan tata kelola saja. Jadi harusnya ya biasa saja seperti yang kita lakukan, kemudian ada perubahan juga. Saya kira itu ya Pak Imam, terima kasih Pak. Pertama tadi dari dengan Pak Imam Pak Basuki ya, Pak Imam soalnya udah tadi biar yang pertama Pak Imam yang pertama. Pak Korsin dengan 200. Jadi tadi kalau saya sudah jelaskan bahwa tepat tidak tepat itu kalau kita kesimpulannya itu jadi kurang tepat. Jadi artinya status P3K itu jadi jangan kita mempermasalahkan status P3K. Yang penting punya perlakuan yang sesuai kan gitu Pak. Karena Bapak Ibu sebetulnya kebetulan saat ini masih saja P3K. Kalau ada PNS mungkin dapat PNS juga ya seleksi PNS. Jadi jangan lagi. Berarti Bapak Ibu jadi P3K itu berarti ya memang tadi karena masih dibutuhkan, kemudian statusnya itu harus diperjelas. Makanya jadilah P3K. Kebetulan formasi kami juga pada saat itu adalah atau pada saat ini di 2022 itu ada PNS dan P3K. Satu untuk sekolah kedinasan, kemarin yang memenuhi syarat itu dia bisa ke. Jadi kalau dari sisi legalitas
karir dan sebagainya, ya kalau bisa sih nggak ada permasalahan. Lalu bagaimana ya kalau kami apakah bisa naik jenjang jabatan termasuk juga berarti? Ya bisa, tapi harus menyelesaikan dulu masa perjanjian kerjanya. Yang Bapak Suki tadi sekarang ini di level kepala, di posisi asisten ahli, mau ke lektor. Yang penting nanti Kemendikbud atau di perguruan tinggi yang membuka formasi lektor. Baru Bapak naik. Itu bukan hanya untuk P3K, kami juga sama. Saya misalnya kalau jadi dosen, kalau mau naik kan harus ada juga formasi jabatan. Nah, sebab itu solusinya yang saya kasih tahu supaya nanti yang penting ada formasi di atasnya untuk asisten ahli, direktur, direkturnya ada. Kami pun saya punya di salah satu, kalau salah satu yang ada formasinya ya dia tidak bisa. Tapi kalau P3K itu dia harus menyelesaikan dulu masa perjanjian kerja. Ya, kalau dia masa perjanjian kerjanya misalnya 4 tahun, dan 90%-nya 3 tahun, sambil dia memenuhi kinerja dari nanti bisa dibuka. Jadi jenjangnya ada, cuma jenjangnya kalau P3K itu begitu ada jenjang baru dia melamar jenjang yang lebih. Mekanismenya bagaimana ya? Supaya kalau dengan teman-teman itu sebagai satu pembina jabatan fungsional. Ya kemudian tadi Pak Roksi dan P3K-nya masih muda, di sini aja kelihatannya muda, apalagi dari tetap dan tetap semangat. Saya selalu dengan semangat sekolahnya, karena berarti kan teman-teman punya dedikasi yang tinggi terhadap perguruan tinggi masing-masing supaya akreditasinya naik dan sebagainya. Apakah berpengaruh? Enggak, itu pengaruh. Kalau berpengaruh perguruan tingginya dikirim dan dosennya supaya dia bisa sekolah. Nah, mekanismenya itu nanti diatur oleh Kemendikbudnya. Gimana nih teman-teman? Masa sekolah nggak boleh gitu ya? Walaupun asumsinya bahwa P3K itu dia terpenuhi di jabatan itu, gitu ya. Tapi masa nggak boleh sekolah? Nah ini barangkali nanti yang harus dipertimbangkan di aturan teknisnya Kemendikbud. Jadi kita sudah keluarkan tuh. Kemudian bagi teman-teman tadi yang sudah masih bekerja, ya silakan. Kita juga kan masih membuka nanti lowongan P3K atau mungkin nanti ada juga PNS. Silakan boleh. Jadi nggak ada masalah. Tapi kita juga tidak boleh mendominasi seolah-olah itu milik kita. Karena semuanya milik negara, semua milik negara. Kita boleh berkompetisi, orang lain juga boleh dong. Bapaknya punya adik-adik, punya putra putri terbaik, lulusan terbaik. Masa nggak boleh juga masuk ke situ? Boleh, nggak boleh. Jadi kita tidak boleh juga mendominasi seolah-olah itu milik kita. Semua orang harus diberikan kesempatan yang sama. Apalagi bagi mereka yang sudah bekerja, kalau sudah bekerja nanti kita berikan afirmasinya apa. Itu yang paling penting. Tapi tidak boleh menutup kesempatan orang lain itu bisa masuk. Dan saya kira yang ketiga tadi berarti yang jelas ya, jadi artinya yang penting Bapak Ibu di posisi jabatan fungsional itu ada jenjangnya. Kalau dia mau naik jenjang maka harus ada formasi. Ya, sehingga nanti kalau formasinya ada, Bapak Ibu penilaian kinerjanya beratasan ini tentunya bisa. Nggak usah khawatir Bapak Ibu teman-teman sekalian, karena dosen itu punya undang-undang sektor, ada undang-undang guru dosen, kita dan sebagainya ya. Jadi bukan hanya K3 itu dari aspek undang-undang aparatur sipil negara. Begitu Pak Pimpinan Sidang.